Kali ini kami datang bersama dengan AFPI Goes to Campus dengan tema acara yaitu peran AFPI dan Fintech Lending dalam mendorong kecepatan inklusi keuangan 2021. Nah, di sini teman-teman pasti banyak yang penasaran, seperti apa sih AFPI itu? Lalu seperti apa sih Fintech Lending? Nah, di sini kita sudah ada banyak sekali narasumber hebat yang akan membantu kita untuk menjelaskan dan memberitahukan mengenai apa itu fintech peer-to-peer lending dan bagaimana manfaat dan kegunaannya. Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Oke, di AFPI penjelasan yang diatur itu apa sih? Nah, yang diatur di fintech peer-to-peer lending atau member-member AFPI yang legal ini sebagai basic pengetahuan untuk teman-teman sekalian, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Nanti jika ingin menggunakan fasilitas yang diberikan oleh fintech-fintech ini, harus dibedain dulu mana yang fintech legal atau fintech yang ilegal. Gitu. Perbedaannya apa fintech legal dan fintech ilegal? Nah, kalau di fintech legal ini di sini di slide ini adalah aturan-aturan yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech seperti keterbukaan informasi, biaya, terus bunga, terus ada disclaimer di bagian bawah tentang cara pemakaian dan aturan-aturan lain, terus tidak ada namanya bunga yang dan biaya-biaya yang lebih dari 0,8% per hari, dan denda keterlambatan tidak bisa lebih besar dari 100% dari total pinjaman, dan banyak larangan-larangan lainnya. Nah, yang paling utama di sini, jika akan dilakukan penagihan di kemudian hari, jika pembayarannya tidak sesuai dengan jatuh tempo, ini tidak bisa adanya kekerasan fisik, mental, maupun sara. Ini adalah rules yang telah diikuti oleh seluruh member AFPI 148 penyelenggara tadi. AFPI dalam menegakkan kode etiknya juga telah beberapa kali melakukan teguran kepada beberapa fintech yang mungkin sedikit tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuannya apa? Bukan semata-mata kita mau mengatur harus A, harus B, harus C, tidak, tapi ini untuk kebaikan bersama demi kemajuan industri fintech peer-to-peer lending ini sendiri. Nah, kedepannya apa sih yang menjadi peluang di digital banking, khususnya di fintech peer-to-peer lending? Kita ada 186 juta individu di Indonesia yang produktif, yang usianya range-nya dari milenial lah, yang dari 15 hingga 30 tahun usia produktif. Nah, ini mereka ada
75% yang katanya unbankable. Jadi sesuai dengan data, mereka ini unbankable atau tidak bisa meng-reach akses kepada perbankan. Kenapa? Ada banyak di situ yang tidak bisa mereka achieve dengan persyaratan di perbankan, seperti yang pertama misalnya masalah agunannya tidak sesuai dengan apa yang dipinjam. Yang kedua adalah laporan keuangannya mereka belum pernah buat, dan setiap hari cuman uang diambil masuk ke laci, ada kembalian dikeluarin lagi dari laci, dibalikin. Udah begitu pencatatannya tidak sesuai dengan standar dari laporan keuangan. Nah terus kalau dihitung dari jumlah yang unbankable dan lain-lainnya, kita masih membutuhkan sekitar 1.650 triliun untuk menutupi gap atau menutupi dari yang belum mendapatkan pendanaan. Jadi ini gapnya sangat besar, jadi bisnis ini atau industri ini 5 hingga 6 tahun ke depan ini akan menjadi menarik dan akan insya Allah akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget pada teman-teman semua yang ada di sini, pada para mahasiswa STKIP yang ada di Lampung. Kali ini saya mau mempresentasikan mengenai asetku. Jadi tadi udah dikabarin ya bahwa sebenarnya di fintech legal industri itu sudah ada 148 dan salah satunya asetku. Tadi Kak David udah ngasih tahu dari Klik Cair bahwa kita di sini itu sebenarnya inginnya itu meningkatkan inklusi keuangan. Nah, cuman kan kata-kata inklusi keuangan ini kayaknya cukup kecanggihan ya menurut saya. Jadi apa sih inklusi keuangan gitu? Aku pengennya mau mulai dari situ dulu gitu. Jadi inklusi keuangan yang kita maksud itu adalah bahwa setiap orang yang ada di Indonesia itu memiliki kesempatan untuk menikmati produk-produk keuangan sehingga bisa meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan hidupnya gitu. Karena kan bisa jadi mereka punya penghasilan berapa, lalu mereka menginginkan untuk melakukan usaha, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu banyak banget loh. Contoh misalkan nih kepada para mahasiswa deh. Kebutuhan yang paling banyak dibutuhin apa? Selain jajan loh ya. Itu contohnya kan beli buku, contohnya beli alat-alat untuk kuliah. Nah, itu juga termasuk ke dalam inklusi keuangan apabila memang para mahasiswa ini menggunakan jasa industri keuangan. Nah, inklusi keuangan yang sekarang ada di Indonesia itu masih cukup rendah, walaupun dalam 3 tahun kebelakang itu sudah membaik, sudah mencapai angka 60%-an. Cuman kita punya target di 2021 itu sampai 75%. Nah, fintech, salah satunya asetku, Klik Cair, Indodana, Aktivaku, Finplus itu adalah kita mencoba untuk mengisi, tadi udah disebutin ya, kita mencoba mengisi nih, apa yang perbankan belum dapat membantu atau masuk. Ingat ya, ada 2 jenis. Yang pertama itu ada unbankable, yang kedua itu adalah underserved. Nah, dua-duanya tuh bisa tuh difasilitasin sama fintech. Nah, peningkatan inklusi ini itu ada 2 sektornya, ada yang produktif dan yang konsumtif. Nah, sebelum aku mulai presentasi aku pengen coba sedikit memberitahu mengenai bedanya apa sih produktif dan konsumtif ini. Jadi, di mata lembaga jasa keuangan, yang namanya konsumtif itu adalah pemenuhan kebutuhan. Baik itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bermaksud untuk memenuhi gaya hidup, kebutuhan emergency, kebutuhan kesehatan, dan lain sebagainya itu konsumtif. Jadi dari mulai beli buku, bayar obat-obatan, untuk traveling, untuk beli iPhone tadi, itu semua konsumtif. Nah, ada satu lagi konsumtif yang menurut aku itu sebenarnya agak abu-abu, yaitu kalau kita nih pribadi, kita mau coba jadi dropshipper, kita mau coba jadi reseller, kita mau coba jadi online shop, individu, itu bisa masuk ke dalam konsumtif karena apa? Uangnya digunakan untuk membeli barang. Nah, beda ketika dengan UMKM yang memang dia mengajukannya itu untuk usaha, jelas clear usahanya untuk apa. Nah, konsumtif inilah konsentrasi asetku gitu. Jadi
banyak dari peminjam-peminjam asetku itu adalah orang-orang yang ingin melakukan usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, orang-orang coba-coba bisnis pertama-tama, menjadi online shop, mau jualan makanan, mau jualan yang kecil-kecil lah gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua untuk biaya pendidikan, atau yang ketiga untuk biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, coba next. Nah, kenapa sih di Indonesia fintech itu menjamur lah ya, bisa dibilang, dan kondisi lingkungannya itu sangat amat mendukung pertumbuhan industri fintech. Itu karena satu, kita emerging market, tadi sudah disebutkan sama Kak Yoga, sama Kak David, bahwa 75% itu usaha produktif. Di usia produktif. Nah, yang kedua, di Indonesia itu smartphone penetration-nya itu tinggi sekali. Jadi ada sekitar 130 sampai 150 smartphone yang ada di Indonesia. Dan itu nomor 4 loh di dunia. Jadi kita itu patut berbangga hati karena kita pemakai smartphone nomor 4 terbesar di dunia. Yang ketiga, itu developing fintech environment. Jadi fintech environment ini sangat berkembang, ekosistemnya juga turut berkembang dengan cepat. Tadi ada support system dan lain sebagainya yang mendukung industri fintech itu sendiri. Makanya industri fintech itu berkembang pesat di Indonesia. Next. Nah, kenapa sih tadi lanjutan cerita, kenapa kok fintech booming banget lah, booming dan blooming lah, gitu. Nah, dari 2016 sampai 2020 kita itu masuk dari mulai pengguna lender dan borrowernya itu dari mulai 200.000 sampai 4,4 juta di 2018. Ini khusus seluruh industri ya. Di 2020 itu total lendernya itu 700.000 sampai dengan borrowernya itu 40 juta. Nah, di 2020 itu volume transaksinya itu bisa mencapai 135 sampai 140 triliun. Nah, 135 sampai 140 triliun memang itu masih kecil dibandingkan gap yang ada di Indonesia. Tadi sempat di-mention sama Kak David sama Kak Yoga bahwa gap pendanaan yang dibutuhkan di Indonesia itu sekitar 800 sampai 1.600 triliun per tahun. Tapi tetap dengan adanya peer-to-peer lending ada harapan lah kita untuk mengecilkan gap tersebut. Next. Nah, asetnya itu seperti apa sih produknya? Kita peer-to-peer lending kan ya, tadi udah dijelaskan. Peer-to-peer lending itu mempertemukan antara lender dengan borrower. Berarti kami di peer-to-peer lending ini, khususnya di Asetku, kita harus menyiapkan produk untuk borrower dan juga produk untuk lender. Nah, bisa dilihat di situ bahwa kalau untuk borrower, produk kita itu loan produknya, kita cash loan, dengan tenor 15 hari sampai 6 bulan, dengan interest rate 0,2 sampai 0,8 per hari. Nah, marketplace partnership kita ada macam-macam. Lalu di lender, kita menggunakan aplikasi kita sendiri. Untuk produk name-nya itu ada macam-macam dari mulai 15 hari sampai 12 bulan. Nah, sedikit nih mau membahas, ada banyak ketidakpercayaan atau prasangka terhadap bunga 0,8 per hari. Nah, 0,8 per hari yang ada di fintech itu adalah bunga flat. Nah, 0,8 per hari di fintech itu tidak berlipat-lipat, hanya segitu dari prinsipal. Prinsipal itu yang kita pinjam berapa ya. Beda dengan bunga kartu kredit. Bunga kartu kredit itu sekitar, saya lupa, 1,65 sampai 2,39 kalau nggak salah, per bulan. Tapi dia compounding, berlipat-lipat. Alhasil, per tahunnya bunganya itu akan jauh lebih tinggi dari kartu kredit. Jadi jangan salah sangka ya, bahwa kok gede banget per hari 0,8. Enggak, kita tetap sudah kita ukur bahwa itu tetap lebih kecil daripada kartu kredit. Next. Nah, user profile asetku, aku pengen sedikit jelasin bahwa ya, user profile asetku itu dilihat dari borrowernya ya. Itu kita ada 62% itu borrower itu di Jawa, 22%-nya itu terkonsentrasi di Jakarta, 38% itu baru tersebar seluruh Indonesia. Kebanyakan nih yang minjem itu adalah pria di Indonesia. Jadi rasionya itu 3:2 lah. Nah, kebanyakan occupation type yang kita approve itu selama ini adalah karyawan biasa, terus 21%-nya barulah ada freelance, ada micro and small business owner. Nah, 71% dari penggunanya itu adalah 18 tahun sampai 44 tahun. Tadi
jadi inline ya dengan orang-orang yang produktif tadi itu di Indonesia. Barulah 39% itu lebih kecil lagi itu 25-34. Jadi memang customer-nya fintech termasuk asetku itu yang people lah, anak-anak muda yang minjem-minjem. Dan mereka bukan yang berpendidikan tinggi banget, enggak. Rata-rata itu adalah peminjamnya itu dari mulai lulusan SMA sampai dengan S1. Next. Nah, kalau dari lendernya itu kebanyakan yang download itu adalah dari Android ya. Jadi lender kita kebanyakan dari Android. Untuk Apple itu hanya 20%. 70% itu ada di Jawa. Dan 37%-nya di Jakarta ya. Jadi lender-lender kita. Ada dari Surabaya, ada dari Medan juga. Dan 30% itu dari luar Jawa lah gitu. Nah, lucunya lender itu kebanyakan adalah wanita. 3-2 lah, wanita sama pria. Terus untuk age-nya itu sama dengan borrower, kira-kira di produktif gitulah antara 20 sampai 35 sampai 40. Dan occupation type-nya tetap yang paling banyak itu adalah karyawan swasta. Nah, source of income mereka rata-rata itu dari gaji, jadi bukan dari warisan, kebanyakan memang dari gaji. Dan education-nya mereka naiknya lebih tinggi nih, education-nya untuk para lender biasanya lulusan S1 dan lulusan S2. Next. Oke. Nah, achievement highlight asetku nih, peran asetku apa sih sebenarnya untuk meningkatkan inklusi. Jadi total loan amount kita dari mulai kita berdiri sampai sekarang itu sudah 25 triliun. Outstanding itu maksudnya pinjaman yang masih jalan ya, gitu. Itu sekitar 1,2 triliun. Dan total permintaan loan order kita tuh hampir 40 juta. Market share kita di industri sekitar 23%. Next. Nah, total lender kita tuh hampir 900.000 dengan total borrower, sorry itu salah ketik, bukan 5 juta tapi 15 jutaan. Total lender order kita itu sekitar 891 per bulannya. Terus average order amount-nya itu sekitar 25.000 USD. Berarti sekitar berapa tuh? 300 jutaan lah. 300 juta sampai 500 juta. Ticket size-nya itu sekitar 2 jutaan kita. Terus rata-rata lender-lender yang ada di asetku dia continue untuk lending itu 80%. Lanjut. Nah, ini UI kita punya ada 6 page utama dari mulai home, kalau mau funding seperti apa, aset itu history lah. Kalau kita lagi belanja e-commerce itu history transaksi kita ada apa aja. Terus my itu adalah profil kita, terus privilege itu voucher lah, kupon-kupon yang kita kasih untuk orang-orang yang udah sering menggunakan asetku. Dan funding itu adalah proses-proses kalau mau melakukan pendanaan ke produk yang ada di asetku.